Ya, pemirsa, untuk membahas problematika seputar arus mudik 2023, kami sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Sudah ada Bapak Haria S. Dilon, pengamat transportasi. Selamat pagi. Pagi, Pak Dilon. Ya, Pak Dilon, kali ini mudik luasa tanpa PPKM nih. Apa yang perlu diperhatikan nih untuk para pemudik? Pak Dilon. Ya, selamat pagi. Okay. Halo. Okay. Apakah suara saya terdengar? Sudah dengar, Pak. Pak Dilon, untuk kali ini mudik leluasa tanpa adanya PPKM, sebenarnya apa yang harus diperhatikan? Ya, mungkin kita udah lupa bagaimana mudik tanpa pandemi ya. Mungkin harus diingat kembali hal-hal tersebut. Dan saya kira ini juga mungkin udah 2 atau 3 tahun belum sempat mudik, jadi memang mungkin ada lonjakan lebih dari biasanya ya. Mungkin terakhir kali kita mudik tanpa PPKM kan 2019 ya, 4 tahun yang lalu. Nah ini mungkin lonjakannya akan lebih besar daripada 2019 tersebut untuk tahun ini gitu. Tapi saya pikir gini ya, prinsip-prinsipnya tetap sama ya, bahwa memang yang namanya mudik ini sebagai perjalanan musiman ya, itu terjadi di semua negara-negara industri ya, dengan musim liburannya masing-masing, musim liburan kultural maupun keagamaan di masing-masing negara itu ada seperti itu ya. Yang bisa kita lakukan adalah ya dalam bertransportasi kita utamakan keselamatan ya. Kalau macet sih saya kira karena memang kebutuhan perjalanan puncak ya akan selalu terjadi ya dan ini di mana-mana terjadi. Yang bisa kita pastikan adalah kita selalu bertransportasi yang berkeselamatan. Mas Dilon, ini terkait dengan mudik tahun ini diperkirakan ada 123 juta masyarakat akan mudik tahun ini. Berarti segitu antusiasnya orang ya setelah 2 tahun kita tidak mudik ya? Ya, saya sih gini, angka-angka itu saya tahu ada studinya ya, tapi terus terang saya belum pernah dengar evaluasinya gitu. Sekarang dia prediksi sekian ratus juta misalnya, lalu nanti setelah selesai apakah ada evaluasi dan juga mungkin kalibrasi terhadap model yang menghasilkan estimasi tersebut ya. Tapi sekali lagi ya, pada intinya ya ini kan semacam sinyal bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi saya sih sepakat dengan semangatnya untuk terus memantau volume lalu lintas dan juga lonjakan permintaannya ya. Saya kira ini tujuannya positif lah. Tapi ke depannya saya pikir kita harus punya model yang lebih akurat lagi mengenai angka-angka tersebut. Baik, Mas Dilon, ini berbicara mengenai evaluasi. Hingga saat ini sebenarnya belum ada evaluasi yang terrealisasi untuk mengatasi kemacetan. Sedangkan macet ini menjadi masalah klasik nih setiap arus mudik. Sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai para pemudik untuk menjalani arus mudik 2023 tahun ini? Saya sih gini ya, tadi saya sampaikan bahwa memang kalau macet itu di mana-mana terjadi ya, maksudnya di mana setiap negara-negara industri, di mana lokasi kerja itu bukan lokasi di mana orang tuanya berada, tempat dia lahir, kampung halaman, itulah masyarakat industri ya seperti itu gitu ya. Beda dengan masyarakat agraris misalnya ya, di mana dia lahir di situ lahan pertaniannya, di situ juga mereka berkomunitas gitu. Jadi maksud saya kalau kemacetan yang sifatnya musiman ini itu ciri negara industrialis memang seperti itu ya. Secara sosiologis demikian. Nah, gimana bisa menghindari dari kemacetan? Nah, ini kalau bisa tentunya, dan sudah dilakukan juga saya rasa oleh para pemudik ya. Kalau bisa berangkat lebih awal, akan berangkat lebih awal. Ya kalau bisa cuti duluan atau selama kinerja atau produktivitas terjaga ya bisa mungkin dari work from home dari kampung halamannya misalnya gitu ya, kalau bagi yang memungkinkan. Dan ini saya kira yang sudah
mampu melakukannya sudah melakukannya, yaitu mungkin H-7 atau mungkin hari Sabtu minggu lalu atau bahkan sebelumnya sudah melakukan perjalanan. Tapi meskipun macet ya, mungkin macet tidak terhindarkan. Kalaupun macet tidak terhindarkan, saya rasa keselamatan tetap harus dijaga, kecelakaan tetap harus bisa dihindari dengan tertib berlalu lintas begitu. Jadi saya pikir kemacetan, ya oke, kita coba antisipasi, tapi yang lebih penting dari kemacetan justru sebenarnya adalah keselamatan. Ya, ini terkait, ya baik, ini terkait dengan keselamatan nih. Berbicara mengenai layanan transportasi publik ini, Mas Dillon, seperti kereta, bus, bagaimana kondisi transportasi kita? Ya, jadi gini ya, memang kalau paling berkeselamatan justru menggunakan angkutan umum ya. Kalau menggunakan kendaraan pribadi justru itu resiko keselamatan lebih tinggi. Apalagi kalau menggunakan kendaraan roda 2 ya, itu memang tingkat keselamatannya lebih rendah. Seperti itu. Jadi kalau yang bisa lakukan misalnya saya kira saya harus apresiasi program-program pemerintah ya, ikhtiar-ikhtiar pemerintah menyediakan mudik gratis, menghimbau untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2 ya. Tentunya kebutuhannya ternyata lebih besar daripada apa yang mampu disediakan oleh pemerintah maupun mitra-mitra pemerintah dalam menyediakan mudik gratis misalnya. Tapi sebenarnya dari data yang sudah sebelumnya disampaikan oleh rekan saya Togi, kurang lebih ada 123 juta warga yang diprediksi akan mudik tahun ini, tapi justru lebih dari 50% warga ini justru lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Sebenarnya apa yang membuat para warga ini enggan untuk beralih ke transportasi umum saat mudik? Ya, kalau memang sudah demikian ya, saya kira juga yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa pengguna kendaraan pribadi tersebut melakukan mudik dengan berkeselamatan gitu. Karena saya kira juga nggak realistis ya kalau kita merencanakan sistem transportasi kita untuk merencanakan kapasitas transportasi publik kita untuk kebutuhan musiman ini. Saya kira terlalu mahal juga. Misalnya kalau kita sediakan armada bus untuk menampung semua, nanti pas bukan lagi liburnya Lebaran ya, bukan pas Lebaran ya, akan banyak sekali kapasitas yang tidak terpakai. Dan saya kira itu dia. Itu kata kuncinya sebagai permintaan musiman itu memang akan selalu ada lonjakan gitu. Dan terkait dengan mungkin keberadaan tol nih, yang pastinya pemerintah sudah bangun beberapa tol baru. Apakah infrastrukturnya sudah oke nih untuk dilalui? Tentunya semakin ada perbaikan ya. Kalau misalnya ada ruang untuk perbaikan, saya yakin ada gitu. Tapi yang sudah dilakukan dan saya amati sendiri, memang sudah ada banyak perbaikan, terutama dengan tersambungnya Trans Jawa per 2019, setahu saya sebelum pandemi. Kalau nggak salah mudik Natal tahun baru 2019 itu kira-kira Trans Jawa itu sudah lebih tersambung. Sekarang juga sudah mulai dibangun misalnya ruas Solo Jogja. Ya ini memang perlu waktu. Ya tapi memang ya progres itu tiap tahun selalu ada gitu ya. Baik, Mas Dillon, ini sebenarnya ada tips nggak sih untuk mungkin warga yang masih ada di rumah dan hendak mudik untuk hari ini? Ini kira-kira ada tips nggak dari Mas Dillon? Ya, kalau saya bilang untuk menggunakan kendaraan atau transportasi umum, saya dengar tiketnya udah habis ya. Ya jadi kalaupun naik kendaraan pribadi, ya utamakan keselamatan lah. Siapkan fisik ya, dan juga kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Kalau saya boleh usul, mungkin jangan pulang dari kerja. Kalau pulang dari kerja tuh udah capek ya, apalagi kalau puasa di itu, nanti kondisi kurang fit lah. Kalau misalnya melakukan perjalanan langsung pulang kantor, kalau bisa tunggu besok paginya sehingga sekurang-kurangnya udah sempat tidur dulu gitu ya sebelum melakukan perjalanan. Atau mungkin ada tips kesabaran nggak, Mas Dillon? ya tentunya akan lebih mudah untuk bersabar kalau sudah cukup tidur ya. Itu penting, tapi saya kira gini, ya itu kita pahami bahwa juga di luar musim Lebaran itu, di luar musim mudik ya, memang kecelakaan lalu lintas juga kadang-kadang kita temui hasil penyelidikan adalah karena kurang tidur. Jadi pastikan kalau boleh ya sebelum berangkat istirahat yang cukup gitu. Ya salah satunya ya badan fit mungkin ya. Kalau dan fit ya jangan langsung pulang kerja. Kadang-kadang gitu, oke, ini saya kerja hari terakhir, terus dari kantor langsung
Oke. mudik gitu. Artinya kan kondisinya Kurang prima ya. nggak seoptimal kalau dia sudah sempat beristirahat dulu. Takutnya pas dia pulang kantor istirahat kebablasan. Tahu udah pagi lagi ya. Gak jadi mudik dong. Nggak jadi mudik jadinya. Baik, terima kasih banyak Mas Harya Dilon, pengamat transportasi sudah bergabung bersama kami. Tetap menjaga kesehatan. Salam sehat Mas Salam Dilon. sehat.